Oke, kita masuk ke bab 4 ya teman-teman ya. Mungkin sebelum saya masuk ke pembahasan kita di bab 4, ada yang mau berbagi dulu nggak di tiga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa gitu tentang grade ini? Mungkin 1-2 orang aja cukup. Yuks. Kakaknya dong. Kata kunci deh kalau nggak ingat semuanya, kata kunci. Kanya boleh Kanya. Ya, halo. Jadi kalau yang di bab 3 kemarin ini yang aku ingat aja ya. Jadi yang jelas ada hubungan antara grade dan juga dengan ini apa namanya? Dia melihat achievement orang-orang yang di berbagai bidang gitu ya, di bidang olahraga dan juga di militer itu gimana sih usaha itu dia tuh bikin teori gitu ya, kalau usaha itu berpengaruh 2 kali dibanding talent. Jadi talent itu penting, tapi usaha itu juga sangat penting, bahkan 2 kali lipat lebih berguna untuk talent itu untuk menghasilkan achievement yang diinginkan, seperti itu kan lebih. Oke, thank you. Sudah di-remind ya Kanya. Jadi ada 2 kali ya usaha teman-teman, lebih dari talent yang kita miliki gitu ya. Jadi talent tetap penting, tapi usaha itu harus 2 kali dari talent itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di bab kemarin kita sudah bahas tentang hubungan yang pertama ya, antara rumusnya gitu ya teman-teman. Nah, di bab 4 ini kita sebenarnya diajak sama si Angela Duckworth ini untuk belajar dari beberapa orang gitu ya, belajar dari beberapa orang tentang bagaimana sih memaknai grade itu seperti apa. Nah, ini aku bukunya itu, bab ini tuh dibuka dengan kisah ketika Duckworth itu memberikan kuliah umum gitu ya di Wharton School of Business. Ini di University of Pennsylvania ya. Jadi seorang wirausahawan itu yang mengikuti kuliah umumnya dia itu kebetulan sedang ngajak ngobrol gitu ya setelah dia selesai. Terus kemudian dia ini kebetulan pendiri startup gitu. Dan dia cerita, "Oh, aku tuh udah gigih banget loh membuat startup aku," gitu kan. Jadi dia tuh udah bercerita gitu ya. Terus si Duckworth ini mengapresiasi gitu ya. "Wah, keren ya udah bisa bikin itu," gitu. Nah, tapi yang aku mau sampaikan ke dirimu, grade itu bukan tentang yang aku jelasin gitu. Itu bukan tentang antusiasmemu gitu ya, atau kerja keras yang sudah kamu lakukan untuk membuat startupmu ini. Tapi coba nanti datang ke aku lagi sekitar 1 atau 2 tahun, nanti kamu cerita lagi ke aku perkembangan startupmu seperti apa gitu. Jadi yang ingin disampaikan sama si Duckworth ini adalah bagaimana kita itu sebenarnya grade itu tentang menjaga energi kita selalu sama atau konstan selama kurun waktu yang panjang. Jadi bukan hanya untuk 1 kali berdiri selesai gitu ya teman-teman ya, company-nya gitu ya contohnya. Nah terus itu dia salah satu kutipan yang menarik di situ adalah Rome wasn't built in a day gitu. Nah grit itu tentang konsistensi pada hal yang kita tekuni. Kita tuh mencoba ya, seperti biasa kita mencoba, terus kemudian suatu saat kita akan mengalami masalahnya, terus kemudian kita akan mencoba untuk mengatasi permasalahan itu berulang-ulang gitu ya, sampai kemudian kita tahu polanya, kita kemudian bisa menghasilkan nilai dan sesuatu dari sesuatu yang kita lakukan terus-menerus ini. Jadi ini tentang grit itu bicara tentang loyalitas. Nah, aku sudah buatkan teman-teman, kebetulan buatkan 1 link aja sih, ini kuis gitu. Nanti teman-teman mungkin bisa coba kali ya, Van, kalau waktunya masih sempat ya. Karena isinya ini masih agak panjang, teman-teman. Jadi aku nanti akan share linknya, teman-teman silahkan coba aja. Aku sudah buat di Google Form gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan masukkan saja supaya nanti teman-teman bisa lihat skornya teman-teman berapa gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman panduannya seperti apa, nanti ini akan aku share juga ke teman-teman, nanti silahkan dibaca caranya gimana menginterpretasikan, monggo gitu ya. Jadi ini lebih enak. Dan aku membuatnya anonim, jadi teman-teman jangan khawatir ini akan diketahui, oh ini ternyata si A skornya segini, si B skornya segini gitu ya. Jadi kita nggak akan tahu. Dan
Aku juga udah kasih disclaimer di sini bahwa form ini memang hanya digunakan untuk keperluan ini aja, teman-teman memudahkan menghitung total poinnya teman-teman, tapi ini nggak akan dipakai untuk hal-hal lain ya di luar kegiatan aktivitas klub baca kita gitu. Ini aku lewatin aja. Tapi yang mau aku sampaikan dari proses membuat atau menguji seberapa grade-nya teman-teman itu, si Angela Duckworth ini menceritakan bahwa kita akan punya dua komponen gitu. Ada komponen grade ini bicara tentang passion dan juga perseverance gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa coba ya setelah isi gitu. Dari studi yang dijalankan si Duckworth ini, dia bilang bahwa skor dari perseverance itu umumnya selalu lebih tinggi dibandingkan skor passion-nya teman-teman. Nah, caranya teman-teman ngitung passion sama perseverance seperti apa, itu teman-teman nanti juga sudah bisa baca. Jadi intinya itu bahwa pada umumnya orang itu lebih sulit untuk menjadi pribadi yang konsisten dibandingkan menjadi pribadi yang bekerja keras atau pantang menyerah. Jadi kalau kita mau kerja keras gitu ya, itu semua orang tuh sebenarnya bisa melakukan itu kapanpun. Tapi untuk menjadi kerja keras setiap waktu dalam waktu yang lama itu belum tentu gitu ya. Ya, dia bilang enthusiasm is common and endurance is rare gitu. Nah, kita mau jelaskan beberapa pemahaman tentang siapa namanya si grid ini itu dari beberapa tokoh gitu ya. Jadi si Angela ini mencoba untuk menerjemahkan maksud dari grid itu dari beberapa tokoh. Yang pertama itu adalah si Jeffrey Gettleman. Beliau itu adalah salah satu kawan kuliahnya Duckworth di Oxford ketika mengambil studi master. Nah, dia juga salah satu wartawan gitu ya, pemenang Pulitzer di tahun 2012. Dan saat ini sih beliau sudah menjadi The New York Times, kepala biro hariannya The New York Times untuk Asia Selatan. Tapi pas waktu buku ini ditulis, itu beliaunya itu jadi kepala biro hariannya di Afrika gitu ya, Afrika Timur terutama. Nah, passion yang dia sampaikan itu menurut si Jeffrey, dia menerjemahkan itu adalah sebagai sebuah kendaraan gitu ya. Jadi kalau si Duckworth ini awalnya tuh cuman berpikir bahwa karena si Jeffrey ini adalah si jurnalis gitu, jadi passionnya pasti jurnalis nih gitu. Tapi ternyata kalau menurut si Jeffrey gitu, dia bilang bahwa passionku tuh bukan jadi jurnalis gitu. Jurnalis ini hanya sesuatu yang kemudian great fit gitu buat aku. Jadi ini cocok aja buat aku. Aku menyukainya, aku menyenanginya. Tapi sebenarnya passionku bukan jadi jurnalis, tapi aku pengen kerja di Afrika. Jadi sesimpel itu, dia pengen aku kerja di Afrika gitu. Dan alangkah menyenangkannya ketika bekerja di Afrika itu dengan sesuatu yang saya sukai, yaitu menjadi jurnalis. Nah, makanya dia mencoba mengawali karirnya itu jadi jurnalis kampus gitu ya pada waktu kuliah, kemudian mulai menjajaki kerja di kemarin tuh. Ada beberapa media lah yang kemudian dia bekerja gitu ya. Terus kemudian suatu saat dia mulai masuk jadi wartawannya New York Times. Kemudian dia berkembang terus, dia mencoba, aku coba magang di New York Times yang di luar negeri gitu ya. Nah, kemudian dia dapat kesempatan untuk jadi biro hariannya New York Times-nya di Afrika Timur gitu. Sampai kemudian ternyata sekarang kita tahu beliaunya jadi bekerjanya di Asia Selatan. Jadi kalau menurut si Jeffrey Gettleman itu passion itu adalah kompas gitu, teman-teman. Jadi kita mencoba untuk mengartikan bahwa passion itu adalah sesuatu yang kemudian mengarahkan kita kepada visi yang kita mau gitu ya, kedepannya seperti apa. Jadi thing that takes you some time to build, to tinker with, and finally get right, and then guides you on your winding road to where ultimately you want to be. Jadi sesuatu yang kemudian ingin kita bangun gitu ya, yang ingin kita gumuli, kemudian itu menjadi sesuatu yang benar dan itu menjadi petunjuk kita gitu ya untuk perjalanan panjang yang kemudian melelahkan dan juga berliku-liku gitu ya, dan sampai kemudian kita sampai kepada apa yang kita inginkan. Jadi kalau menurut si Gettleman, passion itu adalah kompasnya kita, kompas kehidupannya kita, seperti itu.
Nah, kemudian kita dibawa lanjut gitu sama Angela Duckworth ke cerita yang berikutnya. Ini lumayan menarik nih teman-teman, dari Pete Carroll ya. Nah, Pete Carroll ini adalah American football coach. Jadi dia bekerja untuk tim footballnya Seattle Seahawks. Aku juga nggak ngerti itu tim seperti apa karena aku kurang paham ya soal football ya. Nah, tapi dia memaknai grit itu sebagai sesuatu yang coba dihasilkan seseorang dalam hidupnya. Dan dalam hal ini dia mengartikan grit atau passion itu sebagai sesuatu yang dicoba dihasilkan ya. Jadi kalau orang hidup kemudian dia menghasilkan sesuatu, itu adalah hal yang kemudian passionnya orang itu tuh arahnya situ gitu. Nah, filosofi hidupnya beliau itu adalah always do things better than they have ever been done before. Jadi sangat simpel, kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Jadi bukan mencoba untuk menjadi atau mengungguli orang lain gitu, tapi menjadi versi kita yang lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, yang menarik ini teman-teman, jadi aku kemarin itu sempat kesulitan membaca, karena kalau teman-teman baca di teksnya Grit itu ya, si Pete Carroll ini sempat mengutip tentang wooden philosophy. Nah, aku tuh nggak ngerti wooden philosophy ini apa, makanya aku coba cari, karena dia adalah seorang football coach. Aku coba cari dan ternyata si wooden philosophy ini adalah Wooden ini ternyata seorang coach juga gitu teman-teman, yang coach pokoknya di dunia inilah, di dunia olahraga lah ya di Amerika sana, yang dia itu sukses membuat sebuah apa sih kayak filosofi bahwa ketika timnya itu berada di dalam sebuah kompetisi, dia menyiapkan timnya itu adalah untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan timnya itu untuk menjadi versi terbaik dari timnya itu sendiri. Jadi dia tidak mencoba untuk kemudian mengungguli lawan mainnya supaya jadi unggul gitu, tapi yang dia fokuskan adalah gimana caranya supaya timnya ini bisa lebih baik dari kemampuan yang tim itu miliki gitu. Dan ternyata ini di filosofi ini kemudian dianut juga oleh Pete Carroll. Nah, jadi yang si Pete Carroll ini menyampaikan bahwa it is a clear or well-defined philosophy that gives you the guidelines and boundaries that keep you on track. Jadi yang ingin disampaikan sama Pete Carroll ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengenvisioningkan passion kita. Jadi kalau kita punya passion itu nggak moro-moro ujuk-ujuk gitu ya, kalau orang Jawa bilang langsung pengen nembak, oke aku jadi dokter gitu. Ya kamu mau jadi dokter kan berproses dulu ya, kita mesti belajar dulu, kuliah dulu, magang dulu, jadi koas gitu ya, terus macam-macam. Jadi ada tahapnya gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh mencoba untuk mengenvisioning passion. Nah ini apa sih maksudnya envisioning passion? Itu kita tuh mencoba mendetailkan passion kita itu secara layer by layer, mulai dari low yang paling low level gitu ya, kemudian masuk ke mid level, kemudian ke top levelnya. Nah, misalnya contohnya kalau yang saya buat di sini adalah misalnya kita coba aku pengen bangun lah pukul 4:30 pagi gitu ya. Kenapa gitu? Jadi ini kemudian si Carol itu selalu bilang gini ya, kita coba deh tanyakan kalau kita punya goal itu alasan kita melakukan goal itu apa gitu ya. Terus kemudian kita tanya, kenapa sih kita melakukan itu? Kemudian kalau kita masih bisa jawab, oh karena begini. Nah itu ditanya lagi gitu ya, kenapa sih pengen begini? Nah itu selama semakin why-nya semakin nggak bisa kita jawab, ya itu adalah top level passionnya kita gitu sebenarnya. Yang dia pengen sampaikan seperti itu. Jadi misalnya kita aku pengen bangun pukul 4:30 pagi gitu ya, supaya aku punya waktu lebih untuk olahraga rutin misalnya, atau pengen menyibukkan diri dengan kegiatan pagi yang lain misalnya, supaya aku tetap bisa fit di usia produktif misalnya. Karena aku sehat di usia aku ketika masih bekerja gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kita tuh perlu belajar untuk menjelaskan goal-nya kita itu layer by layer. Jadi mulai dari yang kecil sampai ke yang tinggi. Si Gabriel Oettingen ini adalah orang yang berbeda lagi yang dikutip oleh Angela Duckworth, tapi dia itu menjelaskan tuh tentang positive fantasizing. Jadi kita berfantasi sesuatu yang positif gitu, membayangkan sesuatu yang positif, di mana kita
dia bilang bahwa ketika kita punya misi masa depan, tanpa tahu middle dan short term-nya, itu akan membuat diri kita merasa baik. Jadi misalnya, oh aku pengen jadi dokter gitu, bangga sih jadi nantinya akan jadi dokter, tapi kita karena nggak tahu caranya untuk melakukan itu, maka dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu kita akan kecewa gitu. Ternyata jadi dokter tuh susah ya gitu, karena kita nggak tahu caranya mengawalinya seperti apa. Itu dari Pete Carroll. Ini juga dari Warren Buffett, istri Angela juga kutip juga. Jadi ini tips ya teman-teman, sekaligus buat supaya teman-teman kalau misalnya masih bingung caranya membuat prioritas seperti apa, ini ampuh banget kayaknya, nanti mungkin bisa dicoba. Si Buffett tuh bilang bahwa kita tuliskan aja 25 goal karir kita tuh apa gitu ya. Terus kemudian coba refleksikan secara mendalam dan lingkari dari 25 itu kita pilih 5 aja. Yang kemudian memang kayaknya ini aku banget, aku pengen ini, aku pengen itu gitu ya, by the end nantinya. Nah kemudian yang 20 lagi ini coba dilihat lagi, dan tolong tidak, itu adalah 20 hal itu adalah sebuah distractor ya, yang kemudian kita harus coret dari agenda kita, supaya kita nggak terlalu fokusnya kemana-mana gitu ya. Nah, dari yang kita sampaikan sama si Buffett ini sebenarnya bukan caranya kita untuk memilah itu sebenarnya yang dijadikan apa namanya, sesuatu yang ya ini tips ini bisa dicoba ya sama teman-teman. Cuman yang maksudnya di sini kalau kata Duckworth itu bahwa waktu dan energi seseorang, siapapun orangnya itu adalah sumber daya yang terbatas. Kita kan nggak tahu ya umur kita sampai kapan, waktu kita sampai kapan, dan waktu dan energi yang diberikan pada kita itu adalah sesuatu yang sangat terbatas, dan orang yang sukses itu adalah orang yang mampu untuk memutuskan apa yang harus dan tidak untuk dilakukan gitu. Jadi pastikan bahwa teman-teman kita bisa membuat prioritas yang baik dalam kehidupan kita. Itu. Nah, ini cerita yang menarik lagi juga dari Menghoff. Jadi Bob Menghoff ini adalah kartunis di sebuah media gitu ya. Dia itu mendapatkan 2000 kali penolakan teman-teman untuk memasarkan karyanya itu ya, sebagai sebuah kartunis. Dan dia sempat berpikir gitu, kayaknya aku mau pindah profesi aja deh, karena aku juga orangnya cukup ini ya, lucu gitu ya. Jadi dia pengen jadi stand up comedian. Tapi yang akhirnya dia lakukan adalah enggak deh, aku akan tetap fokus aja sama apa yang aku inginkan. Aku menjadi kartunis. Barangkali memang yang saya lakukan untuk menjadi kartunis, kenapa kok nggak masuk itu ke media yang dia pengen, itu karena ada sesuatu yang salah gitu dari aku. Nah, dia bilang bahwa greedy person itu nggak akan, mungkin akan kecewa, pasti akan kecewa, dan akan patah hati gitu ya, tapi bukan untuk sesuatu yang sangat lama gitu, bukan berjalan lama, karena dia tahu bahwa sesuatu yang diinginin itu sesuatu yang sangat berharga untuk dia perjuangkan. Makanya dia kemudian bilang bahwa dia mengutip dari si Green Berets bahwa improvise, adapt, and overcome. Kalau kita nggak bisa berimprovisasi, beradaptasi, dan kemudian mengatasi sesuatu berulang-ulang, kalau misalnya itu nggak berhasil, berarti selain coba lagi ya, berarti coba sesuatu yang berbeda gitu. Jadi selain coba lagi, berarti kalau misalnya nggak berhasil ya coba sesuatu yang beda gitu loh. Jangan dilakuin terus karena sudah gagal gitu ya. Berarti ya ada alternatif yang lain. Jadi selalu ada metode yang lain gitu ya. Dan kemudian kita juga bisa belajar bahwa menyerah pada goal jangka pendek itu bisa dimaklumi. Jadi misalnya, tadi teman-teman kan kita mengklasifikasikan goal kita pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, kita sebenarnya bisa dengan fleksibel kok mengganti goal jangka pendek dan jangka menengah kita. Asalkan itu memang akan menunjang goal jangka panjang kita. Karena dia bilang bahwa on any long journey, detours are to be expected gitu ya. Ini studi yang terakhir teman-teman, semoga aku masih punya waktu. Jadi si Catherine Cox ini juga, kalau kemarin tadi Kanya sudah sempat membagikan ya hubungan bagaimana prosesnya, teorinya si Duckworth ini didapatkan. Nah, si Duckworth di sini juga cerita bahwa sebenarnya dia juga
melakukan studi gitu loh terhadap teorinya dia gitu, dan dia mengawali itu dari proses mempelajari si studinya Catherine Cox. Jadi Catherine Cox Miles ini adalah salah satu American psychologist yang hidup di tahun 1800 sampai 1900-an gitu ya. Di tahun 1926 itu beliau membuat sebuah studi gitu ya, yang mencoba mencari karakteristik dari orang-orang yang high achiever gitu. Nah, kemudian dia menjelaskan bahwa melalui studi ini bahwa ternyata sedikit sekali loh hubungan antara kemampuan intelijensia seseorang dengan karakter orang-orang yang dianggap high achiever tadi ya, atau orang-orang yang sukses. Bahkan beberapa orang itu tercatat waktu sekolah bahkan nggak punya skor yang bagus gitu ketika bersekolah. Dan bla 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 ini bisa kita ringkas aja. Jadi singkatnya si Catherine Cox itu mengklasifikasikan ada 4 karakteristik umum gitu ya. 2 yang atas ini itu sebenarnya disebut oleh si Duckworth sebagai passion, yaitu bagaimana kita mencoba untuk mendekatkan gitu ya, degree to which atau bagaimana seseorang itu mampu mendekatkan antara yang dia pikirkan dan dia praktekkan gitu. Jadi kalau apa yang dia pikirkan sama praktekkan ini nyambung, berarti dia adalah seseorang yang passionate gitu ya. Kemudian juga tendensi untuk tidak menelantarkan tugas gitu ya, atau mudah berubah gitu, mudah berubah keinginan. Nah, kemudian yang karakter kedua yang perseverance ini juga dijelaskan tentang degree of strength of will of perseverance gitu, dan juga hampir sama dengan yang tadi, tendensi untuk tidak menelantarkan tugas gitu ya ketika menghadapi tantangan gitu, atau ancaman. Nah, kesimpulannya dari studinya si Catherine Cox ini bahwa high but not the highest intelligence. Jadi intelijensia yang tinggi tapi bukan yang tinggi banget gitu ya. Dikombinasikan dengan a greatest degree of persistence. Jadi dikombinasikan dengan persistensi yang tinggi, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya, daripada orang yang kemudian punya highest degree, jadi skornya tingginya baik gitu ya, intelijen banget gitu, tapi ternyata dia nggak persisten gitu. Jadi si Catherine Cox ini bilang bahwa ciri khas orang yang kemudian tinggi, high achiever, itu adalah orang yang intelijensinya bisa rata-rata atau tinggi, tapi yang kemudian dia konsisten untuk melakukan itu, atau perseveres gitu ya. Oke, itu dari aku, teman-teman. Semoga cukup memberikan gambaran ya, dan mungkin aku kembalikan ke Evan. Terima kasih. Oke, Mas Tuke, makasih banyak buat presentasinya, sangat jelas sekali. Udah banyak banget kasus yang udah dijelasin sama Mas Tuke, termasuk di Warren Buffett, yang sekarang lagi trending di mana-mana dengan model investasinya dia. So itu juga bagian dari, ternyata si Angela Duckworth juga akhirnya mengambil peran si Warren Buffett itu di dalam buku ini. So ini sekarang masih tinggal 7 menit masuk ke di sini. Oh, oke. Apakah teman-teman ada yang pengen didiskusikan? Nggak tahu, nanti kita akan bagi linknya lagi, kita join ke yang kedua kita. Kak, mau tanya? Boleh. Kak, kan tadi ada yang tips kayak buat list goals 25, terus ntar dicoret jadi 5 biar tahu prioritasnya gitu ya. Ya, yang ini ya. Nah, ya. Tapi Kak, aku tuh punya temen yang kayak kalau malah ditulis karirnya, dia tuh kayak malah ke stres gitu loh, Kak. Okay. Nah, aku tuh pengen bantu dia untuk kayak biar setiap harinya tuh ada goals-nya, ya minimal tuh ya ada kemajuan lah, masih gini-gini. Dia ngeluh gini-gini aja, dikasih tip tuh malah menyakiti dia sendiri gitu. Nah, kalau untuk orang yang kayak gitu gimana ya, Kak ya? Oke. Aku nggak punya kapasitas menjawab nih. Barangkali teman-teman yang psikologi mungkin ada yang bisa berbagi. Aku kurang paham nih.
Aku belum praktek juga teman-teman soalnya nih yang soal bikin prioritas ini ya. Mungkin aku Hanani bisa sambung ya, karena aku tipe orang yang seperti itu, Mas Toga. Jadi aku selalu nulis to-do list lah ibaratnya, setiap harinya, setiap bulan, dan lain sebagainya. Karena kalau misal aku nggak nulis seperti itu, rasanya kayak hidupku ternyata banyak Netflix kan, kayak gitu lah. Nah, jadi mungkin saya menyadari bahwa intelijen saya itu tidak termasuk yang highest yang sudah disebutkan tersebut, tapi mungkin saya memiliki cara atau kerja keras yang lebih tinggi dibanding untuk meraih apa yang sudah saya pernah raih. Ceritanya adalah itu ada momen saat saya udah menulis banyak, ternyata itu saya nggak bisa melakukannya dan itu aku agak stres, kayak benar-benar agak panik dan segala macam. Tipsnya adalah minta tolong Hanani untuk ngomong ke temennya yang rasional aja. Terkadang kita itu yang kalau kita nulis to-do list itu termasuk sesuatu yang kayak exaggerate atau berlebihan. Oke, to-do list yang bisa kita kerjakan itu adalah mungkin 5 dari setiap harinya. Tapi kita tuh nulisnya sampai 15 sampai 20. Nah, itu tuh kayak totally exhausted. Pernah ada di momen yang seperti itu. Contoh, saya pernah menulis sampai kayak 25 sampai benar-benar kayak banyak banget, entah itu meeting, entah itu ketemu sama teman dan lain sebagainya. Pada akhirnya pas malam, yang namanya malam nih, kita pasti akan masih ngelihat to-do list yang belum kecentang lah. Nah, itu akhirnya muncul waktu zona overthinking. Waktu udah masuk ke zona overthinking, udahlah berantakan lah hidup ini rasanya kayak saya tidak punya, saya ternyata tidak baik, saya ternyata tidak menjadi orang yang tepat waktu, saya ibaratnya kayak blaming diri kita sendiri dengan petuah-petuah seperti itu. Sarannya adalah yang rasional aja, walaupun simple, walaupun cuman kayak membaca buku 5 halaman, atau walaupun sesimpel kayak aku nonton Netflix 1 jam, nonton series 1 jam, itu tuh nggak apa-apa. Hal yang simple yang ibaratnya rasional tuh kita sendiri yang tahu sebenarnya. Dan aku sudah pernah men-share ini ke Zamnia sebenarnya, karena dulu mungkin Zamnia agak berantakan dengan to-do list-nya seperti itu, kayak ibaratnya mungkin muncul rasa exhausted saat kita nggak bisa ngecentang apa yang bisa kita to-do list-kan. Nggak masalah soal priority itu lebih ke arah nanti pada akhirnya kita ngerti sendiri kok mana yang paling kita harus butuhkan cepat, mana yang mungkin bisa menjadi secondary lah. Oke. Semangat ya. Makasih. Kalau dari aku sih mungkin aku nggak pernah baca bukunya Buffett ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah baca bukunya Buffett silakan. Tapi kalau di sini sih si Duckworth nggak cerita tentang lebih jauh ya si Warren Buffett ini gimana cara membuat 25 goal ini. Tapi kalau kita balik lagi ke caranya kok nggak bisa ya? Si caranya siapa tadi? Si Pete Carroll itu, dia bilang supaya kita tuh mencoba merumuskan goalnya kita itu dengan cara bertanya why gitu. Jadi kita ngapain sih melakukan ini gitu? Jadi kalau goal yang di level low itu adalah untuk membuat kita sesuatu yang membuat kita lebih disiplin gitu ya, katakanlah. Misalnya kayak aku mau bangun pagi jam 4 gitu, atau aku mau olahraga setiap hari atau setiap minggu 3 kali gitu ya, atau aku mau belajar, atau kayak yang tadi Evan bilang, aku mau 5 halaman sehari gitu ya, bisa baca buku. Itu supaya kita membangun habitnya kita mau baca buku. Tapi kan sebenarnya end-nya bukan pengen baca buku, tapi kenapa sih pengen baca buku? Karena aku mau belajar sesuatu yang berhubungan sama, katakanlah kalau Evan punya tuh tentang marketing gitu ya, atau ekonomi atau apa gitu ya, karena misalnya passion-nya dia nanti jadi CEO gitu misalnya. Jadi itu adalah habit yang dibangun dari dasar gitu ya. Goalnya kita mau baca buku tuh kenapa ya, karena aku pengen goalnya jadi CEO gitu. Tapi aku nggak bisa dong hanya karena baca buku terus jadi CEO gitu kan. Tapi dari baca buku terus kemudian dia punya minat ke baca buku yang lain gitu ya misalnya, atau dari situ akhirnya aku bisa berpikir, aku bisa menulis. Kita lanjutin sama yang apa yang udah disampaikan sama Mas Luka tadi. Jadi ada salah satu buku yang udah saya baca, itu bukunya tentang dari James Clear. Pasti tahu telah semua teman-teman. Ini bukunya namanya Atomic Habits. Ini sangat trending topik lah di mana-mana. Semua merekomendasikan buku ini termasuk si Sang Belva Devara ya.
Jadi sama persis yang apa yang disampaikan Mas Luka tadi. Mas Luka tadi bilang kalau semisal kita itu punya goal yang jangka panjang, pasti dimulai dari step-step kecil, langkah-langkah kecil, entah walaupun itu kita benar-benar orang yang sangat pintar, cerdas, outstanding, dan lain sebagainya, pasti mereka itu punya yang namanya langkah-langkah kecil untuk mencapai itu semua. Tinggal kita tahu, kita kembali lagi bahwa terkadang langkah-langkah kecil itu mungkin akan menjadi lebih cepat langkahnya jika ada faktor-faktor lain yang kita mungkin kurang tahu. Entah itu yang kita bisa namakan privilege, entah itu mungkin adalah orang-orang sekitar yang saling support, atau mungkin maintenance emosionalnya itu sangat bagus sekali. Itu pasti mereka pada akhirnya mendapatkan kayak remarkable result kalau kita ngomongin seperti itu. Nah, yang sangat jarang untuk kita tahu adalah sebenarnya tiny change itu paling susah untuk kita terapkan. Karena apa? Karena namanya kita akan kembali lagi ke namanya konsistensi. Nah, udah kalau misalnya udah masuk ke arah konsistensi yang udah dijelasin sama Mas Luka tadi, itu totally difficult. Karena apa? Entahlah itu proses yang panjang. Kalau kembali lagi ke buku Atomic Habit ini, gimana caranya kebiasaan itu menjadi sebuah habit, itu prosesnya bahkan mencapai 40 hari tanpa ada jeda loh. Contoh kalau misal kita aku mengaca sama Fadil ya. Fadil itu mungkin mulai dari pelari, dia kan pelari ini runner gitu ya. Fadil ini nggak akan mulai runnernya itu sampai ke arah 5 km dalam 1 hari. Dan itu pasti memulainya dari kayak 500 meter sampai 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya. Dan itu dimulai sampai benar-benar 40 hari gitu. Nah, dari 40 hari akhirnya dia menjadikan habit yang pastinya kayak semisal aku nggak lari, kayaknya nggak enak deh. Sama kayak semisal kita membaca, kenapa akhirnya kita membuat yang namanya book club ini, biar kita memiliki keterpaksaan untuk membaca. Karena kita tahu sebenarnya membaca itu pasti akan membuat kita ya sedikit lah otak kita terbuka gitu lah. Entah itu terbuka dalam sisi positif, kebanyakan sih mostly di sisi positif ya kalau kita sering membaca gitu. Jadi yang di remarkable di Atomic Habits itu tulisannya seperti itu. Makanya mungkin PR yang besarnya kita adalah gimana caranya diri kita itu memaintain emosional kita untuk bisa secara konsisten melakukan hal baik tersebut. Gitu. Oke. So Mas Luka, apakah ada teman-teman yang mau share? Oh, mungkin Jeffrey boleh share? Apakah ada sesuatu yang didiskusikan? Sudah kayaknya. Oke, udah. Mas Luka bisa share linknya. Jadi Mas Luka udah ngasih link untuk teman-teman tulis, bisa isi. Jadi jangan ragu teman-teman, itu karena anonim. Mas Luka sama Evan juga nggak bakal ngerti siapa yang akan menulis dengan jawaban tersebut. Contohnya, ibaratnya adalah kuesioner yang dibikin Mas Luka itu untuk membantu kita dari buku ini, membantu kita untuk mengukur seberapa kita punya tekad, seberapa kita punya kegigihan lah istilahnya. Gitu. Oke, teman-teman. Udah kayaknya. Aku share ininya juga lah ya nanti di grup ya. PPT-nya presentasinya kalau teman-teman mau. Oke. Ada hal lain yang bisa didiskusikan? Anything clear? Gini aja, apa namanya, kalau boleh teman-teman gini. Tadi sebentar aku, kalau tadi si itu bilang kan skornya teman-teman ya, nanti coba di compare ya. Skornya perseverance-nya teman-teman itu kalau menurut studinya si Duckworth ini selalu lebih tinggi daripada sebentar. Iya, skor perseverance tuh umumnya selalu lebih tinggi dibandingkan skornya passion-nya kita. Nah, cara ngitungnya passion sama perseverance seperti apa nanti teman-teman bisa baca. Aku udah kasih nanti di ininya ya, di slide-nya ke teman-teman. Nah, nanti coba apakah itu benar gitu ya teorinya si Angela ini gitu. Kalau misalnya nanti teman-teman bisa bagilah di grupnya. Oh iya, ternyata skorku lebih gede gitu ya, atau ternyata nggak bener tuh si Angela gitu. Karena aku juga belum coba. Nanti teman-teman mungkin bisa coba sendiri. Oke, siap.
Thank you so much Mas Luka. Mas Luka, it's your turn untuk memilih teman kita siapa yang akan mempresentasikan di chapter kelima. Oke, aku random aja ya. Aku pilih yang belum kenal gitu, karena banyak yang belum kenal. Oke, perempuan mungkin ya. Boleh Nafisa? Boleh saya minta untuk chapter berikutnya? Hai Nafisa. Oh, Nafisa nggak ada nih. Nafisa kok diem akhirnya? Iya, Kak. Oh my God. Mau, boleh? Chapter ke-5? Mau nyoba, Nafisa? Boleh. Nanti Boleh. kalau kesulitan ke Mas Evan aja ya. Boleh. Oke, siap. Makasih ya teman-teman buat waktunya. Makasih juga buat konsistensinya. Kita udah di chapter ke-4, masih ada chapter selanjutnya. Semoga teman-teman juga masih punya konsistensi untuk meluangkan waktunya di 30 menit ini. Oke? See you. Terima kasih Mas Luka buat presentasi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. See you next See week. you. Sehat selalu ya teman-teman. Ya, sehat-sehat. Bye-bye. Mas Luka jangan lupa share di grup. Thank you teman-teman. Thank you. Bye-bye. Thank you.